Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laisya Nurhayatul Mardia. Saya mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Wirausaha semester 6. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat dengan judul hubungan antara penggunaan APD dengan infeksi saluran pernapasan pada petani di Desa Singajaya tahun 2022. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eko Maulana Syaputra, SKM MPH sebagai dosen pengampu mata kuliah karya tulis ilmiah. Langsung saja kita ke slide selanjutnya, yaitu mengenai latar belakang. Apa sih yang melatar belakangi penelitian ini dilakukan? Yang pertama itu ada penyakit akibat kerja. Penyakit akibat kerja adalah suatu penyakit yang terjadi akibat suatu pekerjaan, di mana penyakit akibat kerja ini dapat terjadi kepada setiap pekerja, baik itu para pekerja di sektor formal maupun sektor informal. Bahkan menurut data BPS tahun 2021, di sektor informal itu terdapat 59,45% pekerja, di mana mereka itu adalah orang-orang yang beresiko terkena penyakit akibat kerja, dan 28% diantaranya adalah penyakit infeksi saluran pernapasan, di mana penyakit infeksi saluran pernapasan ini dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama, pekerjanya itu bekerja di outdoor atau di luar ruangan. Lalu para pekerjanya itu cenderung tidak menggunakan APD saat bekerja. Lalu pekerjaannya itu memungkinkan ia terpapar dengan debu ataupun zat kimia halus lainnya yang dapat masuk ke saluran pernapasan ketika kita bernapas. Nah, di sini tuh ada petani. Jadi salah satu pekerjaan dengan risiko terkena penyakit infeksi saluran pernapasan itu ada petani. Karena balik lagi, petani itu bekerjanya di outdoor, di luar ruangan, dan seringkali petani itu abai dengan penggunaan APD yang dilakukan. Jadi mereka seringkali tidak menggunakan APD. Lalu dia itu pastinya sering terpapar oleh debu ataupun zat kimia lain yang berasal dari pestisida. Dan banyak banget di luar sana, banyak sekali orang yang tidak atau para petani itu tidak menggunakan APD ketika bekerja, sehingga menyebabkan ia lebih berisiko terkena infeksi saluran pernapasan. Lalu di selanjutnya itu ada rumusan masalah. Apa sih rumusan masalah dalam penelitian ini? Rumusan masalahnya adalah apakah terdapat hubungan antara penggunaan APD dengan infeksi saluran pernapasan pada petani di Desa Singajaya tahun 2022. Nah, selanjutnya itu ada tujuan, baik itu tujuan umum maupun tujuan khusus. Tujuan umumnya itu untuk mengetahui hubungan antara penggunaan APD dengan infeksi saluran pernapasan pada petani di Desa Singajaya tahun 2022. Sedangkan tujuan khususnya di sini ada 3. Yang pertama, untuk mengetahui gambaran penggunaan APD pada petani di Desa Singajaya tahun 2022. Yang kedua ada untuk mengetahui gambaran infeksi saluran pernapasan pada petani di Desa Singajaya tahun 2022. Dan yang ketiga itu untuk mengetahui hubungan antara penggunaan APD dengan infeksi saluran pernapasan pada petani di Desa Singajaya tahun 2022. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian pada penelitian ini dibagi menjadi 3, yaitu manfaat bagi petani, manfaat bagi UKM, dan manfaat bagi peneliti itu sendiri. Nah, manfaat bagi petaninya itu yang pertama dapat menambah wawasan dan kesadaran masyarakat atau petani mengenai pentingnya penggunaan APD ketika bekerja. Yang kedua, dapat mengetahui tentang infeksi saluran pernapasan yang mungkin dialami oleh para petani. Selanjutnya, manfaat bagi FKM. Manfaat bagi FKM itu sendiri adalah hasilnya ini dapat dijadikan sebagai sumber literatur atau referensi pembelajaran. Sedangkan manfaat bagi peneliti itu sendiri yang pertama ada dapat menambah pengetahuan dan pengalaman peneliti dalam berinteraksi dengan masyarakat, dan yang kedua dapat menambah pengalaman peneliti dalam melakukan suatu penelitian kesehatan. Di selanjutnya ini ada tentang keaslian peneliti. Nah, di sini keaslian peneliti atau perbedaan penelitian yang saya lakukan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Yang pertama adalah yang membedakan penelitian saya dengan penelitian yang dilakukan oleh Meli Gustiana. Yaitu pada penelitian yang dilakukan mereka, yang membedakannya itu adalah pada variabel penelitiannya. Variabel penelitiannya yang dilakukan oleh
mereka itu dependennya itu atau variabel terikatnya itu adalah gangguan kesehatan secara umum, sedangkan yang saya lakukan adalah gangguan kesehatan berupa infeksi saluran pernapasan. Dan penelitian Melly Gustiana dan kawan-kawan ini juga di variabel independennya diteliti juga mengenai tingkat pengetahuan para petani tersebut, sedangkan di penelitian saya hanya mengenai penggunaan alat pelindung dirinya saja. Nah, selain penelitian Melly Gustiana, di sini juga ada penelitian dari Sabaria dan Hidayat. Pada penelitian Sabaria dan Hidayat ini yang membedakannya adalah dari variabel penelitiannya juga. Nah, pada variabel penelitian yang dilakukan oleh Sabaria dan Hidayat ini, khususnya pada variabel independen atau variabel bebasnya, dia itu meneliti juga beberapa hal yang tidak saya teliti, seperti umurnya, terus lama penggunaan pestisidanya, terus dia juga meneliti cara penggunaan pestisida, cara baik itu dari penyemprotan maupun peracikannya. Lalu yang ketiga ada penelitian dilakukan oleh Ella Lisniawati dan kawan-kawan, di mana pada penelitian ini yang membedakan dengan penelitian saya hanya berada di waktu dan juga tempat penelitian, di mana pada penelitian Ella dilakukan pada tahun 2017 dan di wilayah Puskesmas Bau. Nah, selanjutnya di sini ada tinjauan pustaka. Karena secara garis besar yang saya bahas itu ada infeksi saluran pernapasan, terus ada mengenai alat pelindung diri, dan pastinya ada mengenai infeksi saluran pernapasan pada petani. Nah, apa sih itu infeksi saluran pernapasan? Menurut Saputri tahun 2016, infeksi saluran pernapasan adalah suatu infeksi atau peradangan yang terjadi pada saluran pernapasan, baik itu saluran pernapasan atas ataupun bawah. Nah, selanjutnya ada mengenai alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu sendiri adalah suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Nah, selain itu ada juga nih tentang infeksi saluran pernapasan pada petani. Apa sih itu infeksi saluran pernapasan pada petani? Yang pastinya infeksi saluran pernapasan pada petani ini biasanya dapat terjadi karena beberapa hal, yaitu antara lain ada umur, terus kebiasaan merokok para petani, penggunaan pestisida, dan penggunaan APD-nya. Lalu selanjutnya ada mengenai kerangka teori. Di kerangka teori ini dapat dilihat bahwa infeksi saluran pernapasan ini dapat terjadi karena beberapa hal. Yang pertama dapat terjadi karena penggunaan alat pelindung diri, yang kedua karena umur, terus kebiasaan merokok, dan juga penggunaan pestisida. Pada kerangka teori ini saya membaginya menjadi dua, yaitu mengenai variabel yang diteliti dan variabel yang tidak diteliti. Variabel yang ditelitinya ini pada penelitian ini adalah penggunaan alat pelindung diri, dan untuk umur, kebiasaan merokok, dan penggunaan pestisida itu adalah variabel yang tidak diteliti. Nah, selanjutnya di sini ada kerangka konsep. Kerangka konsepnya ini, variabel independen dalam penelitian ini itu yang pasti adalah penggunaan alat pelindung diri yang saya telitinya. Terus variabel dependennya atau variabel terikatnya itu ada infeksi saluran pernapasan. Nah, kenapa sih tiga variabel ini itu seperti umur, kebiasaan merokok, dan penggunaan pestisida itu tidak diteliti dalam penelitian kali ini? Untuk umur sendiri, variabel umur tidak diteliti dalam penelitian ini karena mayoritas petani di Desa Singajaya itu memiliki usia yang sama, yaitu kepala 3 ke atas. Yang kedua itu ada kebiasaan merokok. Jadi mayoritas responden atau mayoritas petani yang berada di Desa Singajaya itu mayoritasnya merokok, jadi dianggap homogen, jadi tidak perlu diteliti. Lalu untuk penggunaan pestisida pada penelitian ini tidak diteliti karena semua responden yang dijadikan responden dalam penelitian ini itu adalah para petani yang menggunakan pestisida dalam sehari-harinya atau dalam bekerjanya. Nah, selanjutnya di sini ada mengenai definisi operasional. Definisi operasional pada penelitian ini itu ada definisi operasional dari infeksi saluran pernapasan dan juga dari penggunaan alat pelindung diri. Nah, infeksi saluran pernapasan itu sendiri definisi operasionalnya adalah adanya keluhan yang dirasakan oleh petani terhadap atau mengenai sistem pernapasan mereka seperti sesak,
batuk, dan lain-lain. Nah, alat ukurnya itu berupa kuesioner, dan cara ukurnya itu adalah dengan menyebarluaskan kuesioner kepada para responden. Hasil ukur itu kita bagi 0 jika mereka itu mengalami gejala ringan, 1 jika mereka mengalami gejala sedang, dan 2 jika mereka mengalami gejala berat. Skalanya itu berupa skala ordinal. Lalu selanjutnya ada variabel independen. Variabel independen pada penelitian ini adalah mengenai penggunaan alat pelindung diri, di mana definisi operasionalnya itu adalah suatu wujud implementasi penggunaan alat pelindung diri yang dilakukan oleh para petani, khususnya masker. Nah, alat ukurnya itu kuesioner dan lembar observasi. Cara ukurnya adalah dengan menyebarluaskan kuesioner kepada para responden dan melakukan pengamatan terhadap alat pelindung diri apa yang para petani gunakan ketika mereka sedang bekerja. Nah, selanjutnya itu ada hasil ukur. Hasil ukur dari variabel ini adalah 0 jika menggunakan alat pelindung diri saat bekerja, dan 1 jika tidak menggunakan alat pelindung diri saat bekerja. Skalanya itu skala dalam bentuk ordinal. Selanjutnya ada hipotesis. HO dari penelitian ini adalah tidak ada hubungan antara penggunaan APD dengan infeksi saluran pernapasan pada petani di Desa Singajaya tahun 2022. Sedangkan HA-nya adalah ada hubungan antara penggunaan APD dengan infeksi saluran pernapasan pada petani di Desa Singajaya tahun 2022. Selanjutnya adalah metode penelitian. Jadi, metode penelitian dalam penelitian ini itu yang pertama jenis dan desain penelitian. Jenis dan desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasional, analitik, dengan pendekatan cross-sectional karena dilakukan dalam satu waktu bersamaan dan untuk mengukur efek dan risiko yang terjadi dalam suatu hal. Selanjutnya adalah waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini akan dilaksanakan di Desa Singajaya pada bulan Agustus 2022 mendatang. Nah, selanjutnya ada populasi dan sampel penelitian. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh petani di Desa Singajaya, sedangkan sampelnya itu adalah 40 petani di Desa Singajaya dengan kriteria tertentu karena menggunakan teknik pengambilan sampel purposive sampling, di mana dia itu sampelnya itu harus memenuhi kriteria inklusi dan eksklusi. Adapun kriteria inklusi dan eksklusi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah kriteria inklusinya. Yang pertama, responden itu harus merupakan petani yang berada di Desa Singajaya, dan yang kedua itu adalah petaninya ini menggunakan pestisida dalam bekerja. Sedangkan yang tidak dijadikan responden atau tidak memenuhi syarat eksklusi adalah para petani yang bekerja kurang dari 5 bulan. Jadi pengalaman bekerja mereka sebagai petani itu kurang dari 5 bulan, maka dia itu tidak dijadikan sampel dalam penelitian ini. Nah, selanjutnya ada variabel penelitian. Yang pasti terdapat 2 variabel dalam penelitian ini, yaitu variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini itu berupa penggunaan alat pelindung diri pada petani, sedangkan variabel terikatnya adalah infeksi saluran pernapasan pada para petani. Selanjutnya ada instrumen penelitian. Instrumen penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa kuesioner dan juga lembar observasi. Kuesioner itu sendiri adalah berupa berisi tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden dan dibagikan kepada responden, sedangkan lembar observasi adalah berupa list mengenai perilaku responden seperti penggunaan APD, untuk mengukur penggunaan APD yang dilakukan oleh para petani. Selanjutnya di sini ada sumber data. Sumber data yang terdapat dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan juga sumber data tersier, di mana sumber data primernya itu merupakan hasil dari pengisian kuesioner yang dilakukan dan juga hasil pengamatan atau observasi. Selanjutnya dari data tersiernya itu diambil referensi dari jurnal, buku, dan sumber literatur lain yang terpercaya.
Nah, selanjutnya ada pengolahan data. Pengolahan data di sini dibagi menjadi 4 tahapan. Yang pertama ada coding, editing, entry data, dan cleaning. Nah, coding itu sendiri merupakan proses pengkodean atau mengubah hasil pengamatan menjadi kode-kode atau angka-angka untuk memudahkan dalam penganalisisan. Selanjutnya ada editing. Editing di sini adalah untuk mengoreksi apakah dari pengkodingan tersebut ada yang salah atau tidak. Lalu di entry datanya ke dalam sebuah sistem. Entry data adalah memasukkan data-data yang ada yang telah di-coding tersebut dan diperiksa kembali tersebut ke dalam sebuah sistem untuk memudahkan hasil dari analisis. Selanjutnya dilakukan cleaning untuk mengoreksi kembali apakah ada yang miss atau tidak di hasil akhirnya. Nah, selanjutnya itu dilakukan analisis data. Analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisis univariat dan analisis bivariat. Analisis univariat pada penelitian ini dilakukan untuk mengetahui distribusi frekuensi yang terjadi pada setiap variabel, baik itu mengenai alat pelindung diri ataupun kejadian infeksi saluran pernapasan pada para petani di Desa Singajaya tahun 2022. Sedangkan analisis bivariat dilakukan untuk mengetahui hubungan antara kedua variabel, yaitu hubungan antara penggunaan alat pelindung diri dengan infeksi saluran pernapasan pada para petani di Desa Singajaya pada tahun 2022. Nah, selanjutnya ada lampiran. Jadi terdapat beberapa lampiran yang saya buat untuk mendukung dalam penelitian yang saya lakukan ini. Penelitian yang akan saya lakukan ini. Yang pertama, di sini ada lembar informed consent atau lembar persetujuan untuk menjadi responden. Jadi informed consent ini dibagikan kepada responden sebagai bukti bahwa mereka itu telah menyetujui, telah bersedia menjadi responden dalam penelitian yang saya lakukan ini. Di sini berisi identitas responden dan juga pastinya di bawahnya akan disertai oleh datangan responden dan juga titik mangsa. Nah, yang kedua, di lampiran kedua ini disertakan juga kuesioner penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini. Di sini dibagi menjadi 3 sket atau 3 jeda, 3 bagian. Yang pertama ada identitas responden berisi tentang nama lengkap, jenis kelamin, dan juga usia responden. Selanjutnya ada mengenai penggunaan APD saat bekerja. Di sini itu berisi beberapa pertanyaan dan pernyataan mengenai kebiasaan penggunaan APD saat bekerja yang dilakukan oleh para petani. Jawabannya ini terdiri dari 4 skala atau 4 pilihan yang yaitu selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Nah, pertanyaan ini terdapat 7 pertanyaan untuk mengukur penggunaan APD saat bekerja ini. Yang pertama ada saat berladang saya selalu menggunakan sepatu boot. Terus saat proses meracik dan penyemprotan pestisida saya menggunakan baju yang pendek. Saya selalu memakai masker selama berladang. Saya tidak menggunakan sarung tangan ketika proses peracikan ataupun penyemprotan pestisida. Saya tidak memakai masker ketika meracik pestisida. Saya memakai masker ketika melakukan penyemprotan pestisida, dan saya selalu mencuci tangan ketika selesai berurusan dengan pestisida. Nah, di sini selanjutnya adalah mengenai keluhan terhadap saluran pernapasan yang mungkin saja dialami oleh para petani. Di sini pada bagian ini terdapat 3 pilihan, yaitu ada selalu, kadang-kadang, dan tidak pernah. Cara isinya sama, yaitu dengan memberikan tanda checklist pada pilihan yang dianggap sesuai. Adapun keluhan-keluhan atau gejala-gejala yang mungkin dialami, yaitu yang pertama batuk kering, batuk berdahak, sesak napas, dada terasa berat, terus mengeluarkan bunyi ketika bernapas, pernapasan menjadi lebih cepat dan berat, dan juga adalah napas terasa lebih pendek dan mudah lelah. Nah, selanjutnya kita kembali lagi ke sini. Dan sekian itulah presentasi dari saya mengenai proposal penelitian yang sudah saya buat. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini atau dalam presentasi yang saya lakukan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.